Halo, nama saya Feby Fabiola. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan secara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memberikan informasi, untuk saling menuangkan ide, dan saling berinteraksi. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal tersebut? Yang pertama adalah sosial, di mana faktor ini mengacu pada aspek kehidupan manusia. Contohnya, interaksi manusia, norma, dan cara berkomunikasi manusia mungkin berbeda-beda. Sebagai contoh, ketika kita berbicara kepada teman sebaya kita dan kita berbicara kepada atasan kita mungkin berbeda cara pembicaraannya. Kalau misalkan kepada atasan kita atau orang yang lebih tua dari kita, dari umur kita, mungkin kita berbicara secara formal atau secara sopan. Berbeda dengan kita berbicara dengan teman sebaya kita, mungkin kita berbicara secara informal. Yang kedua adalah persepsi, di mana cara ini masuk untuk setiap individu memahami hal dalam kehidupan. Biasanya hal ini bisa kita prediksi dari panca indera kita. Bisa kita lihat bahwa mungkin orang itu tegas dari raut wajahnya, atau mungkin orang itu orang yang ramah. Kita bisa lihat dari orang itu selalu tersenyum gitu. Lalu yang ketiga adalah keterlibatan dalam interaksi. Keterlibatan dalam interaksi ini bagaimana seorang individu bisa ikut berpartisipasi atau melibatkan dirinya pada suatu interaksi atau organisasi. Yang keempat adalah desain organisasi, di mana biasanya hal ini merujuk pada susunan atau struktur sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dari tim tersebut. Selanjutnya adalah peran manajer dalam komunikasi organisasi. Yang pertama adalah peran interpersonal. Peran interpersonal adalah peran di mana seorang bisa mewakili atau menjadi arahan dan menjadi peran penghubung bagi tim atau perusahaannya. Yang kedua adalah peran informasi. Peran informasi di mana seorang pemimpin harus memiliki suatu wawasan yang lebih luas atau informasi yang lebih mendalam tentang suatu yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah peran pengambilan keputusan. Biasanya peran ini melibatkan banyaknya komunikasi. Jadi ketika seorang ingin meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi dan bisa juga menangani konflik, dia harus bisa mengambil keputusan dengan baik dan tidak terburu-buru. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.